Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk nge-review santai satu soundcard eksternal yang ukurannya itu jumbo dan bobotnya cukup lumayan berat. Ini adalah soundcard eksternal Queen 7. Oke, lihat dari boxnya sendiri bisa kalian lihat kan, ini cukup lumayan gede ya. Gua jadi mengingatkan soundcard ukuran seperti ini tuh dengan soundcard eksternal M6 atau M9 tuh ya, yang ukurannya sama-sama boxy besar, cuman soundcard itu tuh ringan. Tapi yang ini cukup berat ya. Kita coba buka aja. Jadi soundcard ini dari brand Tap Studio, ada juga yang dari brand Mixio kalau nggak salah, dari Bongcho, Shiboria juga ada ya sebenarnya untuk soundcard yang satu ini ya. Oke, ini soundcardnya gede banget ya Tap Studio, tapi ternyata materialnya bukan dari metal ya, melainkan tetap materialnya itu dari plastik semacam itu. Nanti kita bahas aja ya. Seperti biasa di dalam ada beberapa part juga yang didapat ya. Nanti kita kepinggirkan terlebih dahulu untuk dusnya biar nggak ribet. Oke, seperti biasa di dalam box kalian akan mendapatkan dua kabel jack 3,5 dan satu kabel USB Type-C untuk pengecasan ya, untuk soundcard yang satu ini. Ini soundcardnya namanya Queen 7. Udah macam-macam aja ya, Queen 7 gitu. Dan ini adalah untuk user manualnya yang bisa kalian pakai, bisa dipakai langsung ke CPU, pastinya ke laptop kalian ataupun ke smartphone kalian. Dan spesifikasinya nih, kalau kalian pengen lihat perintilannya ada di sini ya, tapi gue nggak akan jelaskan perintilannya. Yang penting kan kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard ini setelah menggunakan mikrofon murah yang gue punya ya. Nah, untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 1800 mAh, which is dia bisa kuat mungkin 3 jam sampai 4 jam untuk baterainya sendiri. Cuman sayangnya dia baterainya itu ada di dalam gitu, jadi baterainya itu nggak seperti yang soundcard eksternal F999 yang bisa dilepas. Jadi dia baterainya ada di dalam, udah tertanam. Nah, kalau misalkan baterainya bermasalah ya mau nggak mau harus dibongkar secara total dan dicabut ya. Ya enaknya M99 tuh kayak gitu, dia kalau misalkan baterainya rusak ya tinggal diganti aja gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat tampilannya di sini. Untuk interface-nya sendiri dia ya tombol-tombolnya udah menggunakan karet atau silikon. Sekarang hampir semua soundcard itu menggunakan silikon untuk tombol-tombolnya, karena dulu gue pernah punya satu soundcard eksternal V8 itu tombol-tombolnya menggunakan plastik yang keras, jadinya sakit kalau ditekan. Ini untuk interface-nya tombol semua. Kemudian ini ada knop putar. Di sini nggak ada knop up and down ya, seperti di F998 ataupun F999. Cuman di sini knopnya knop putar semua. Untuk indikator lampunya ada di sebelah kiri dan kanan. Ini untuk headset dan ini untuk suara musik. Kemudian di sini juga ada untuk suara mikrofonnya, dan ini untuk bagian naik turunnya tangga nada. Knopnya seperti ini, dan di bagian belakangnya seperti ini, polos, tidak ada apa-apa. Dan kita coba langsung aja ke bagian interface belakangnya ya. Oke, di sini tersedia satu port charging untuk pengecasan dengan menggunakan Type-C. Kemudian ini untuk bisa pakai OTG atau ke VC Live ataupun ke laptop yang kita punya. Ada dua colokan 3,5 mm untuk live 1 dan live 2. Ini untuk recording atau untuk live streaming, jadi cuman punya dua inputan. Kemudian ada accompany instrument, yang sebenarnya accompany instrument ini udah nggak perlu sih kalau udah ada koneksi Bluetooth ya. Ada lagi earphone, headset, dua mic condenser 3,5 mm, satu mic dynamic, dan satu lagi XLR. Ini komplit banget ya soundcard. Berarti kalau dihitung-hitung dia punya 3-4 ya colokan untuk mikrofon. Ini untuk yang phantom powernya, XLR ini yang dynamic, ini yang kondensor. Wah, komplit banget kalau menurut gue ya. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Dan bagian depannya kita coba nyalain terlebih dahulu gimana sambutannya. Sambutan, wih, ini sambutannya cuy. Cakep ya. Mau yang Tap Studio ataupun merek yang lain sama aja ya. Dia tipenya Queen 7 juga. Oke, ini untuk tampilannya. Sekarang langsung aja
kita input ke smartphone yang gue punya dan kualitas suaranya seperti apa, dan gue bakal menggunakan dua mikrofon ya, karena di sini ada inputan untuk SLR dan untuk mic condenser jack 3,5 mm. Kebetulan yang 6,5 mm gue nggak punya ya dynamic. Nanti kita coba aja yang ini nih langsung. Oke. Jadi hasil suaranya seperti apa? Langsung aja. Oh iya, satu lagi. Ini yang paling hebat dari Soundcard ini, dia punya fitur denoise 3 biji. 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau misalkan berisik banget, denoise-nya pakai yang 3. Berisiknya sedang 2. Kalau nggak terlalu berisik lah 1 gitu. Oke, langsung aja kita cek kualitas suaranya seperti apa. Let's go. Oke, dan ini adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcard eksternal Queen 7 dengan menggunakan mikrofon jack 3,5 mm yang gue punya ini, yang harganya cuma 50.000 doang. Dan di sini gue tidak hanya menggunakan mikrofon dengan jack 3,5 mm, tapi gue juga menggunakan mikrofon Samson C01 dengan inputan XLR yang phantom power-nya itu belum gue nyalain. Jadi ini sumber suara hanya diambil dari mikrofon jack 3,5 mm dengan posisi treble, middle, bass, reverb itu ada di posisi 0. Oke, ini jenis suaranya ya, bisa kalian dengarkan untuk yang jack 3,5 mm. Kita coba untuk aktifkan di phantom power-nya agar mikrofon Samson C01 yang terhubung ini bisa langsung digunakan. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari Soundcard eksternal Queen 7 yang tersambung atau terhubung dengan menggunakan mikrofon Samson C01. Bisa kalian dengar perbedaannya di sini tanpa menggunakan efek apapun ya. Treble, middle, bass, reverb itu ada di posisi 0. Yang ini adalah mikrofon jack 3,5 mm, harganya 50 ribuan. Yang ini Samson C01. Bulat banget kan kalau menggunakan Samson ini ya. Enak, emang beda ya kalau mikrofon mahal sama mikrofon murah, itu hasil suaranya pasti beda. Oke, di sini kita coba untuk membesarkan treble. Oke, di sini treble-nya kita besarkan, dan ini adalah kualitas suaranya dari mikrofon yang harganya 50.000. Dan ini adalah kualitas suara yang dihasilkan dari mikrofon Samson C01. Ini dengan treble-nya diaktifkan. Kemudian kita aktifkan middle. Oke, dan ini adalah middle-nya setelah diaktifkan dengan menggunakan mikrofon jack 3,5 mm. Dan ini adalah suara yang dihasilkan saat middle diaktifkan menggunakan mikrofon Samson C01. Bisa kalian bedakan suaranya seperti apa? Dan kita besarkan bassnya. Oke, dan ini bassnya setelah kita besarkan dengan menggunakan mikrofon jack 3,5 mm. Dan ini adalah hasil suara dengan menggunakan mikrofon Samson C01. Ini untuk Samson bulat banget suaranya ya. Untuk Samson bulat banget suaranya dibandingkan dengan yang 3,5 mm ini agak sedikit cempreng gitu ya. Oke, kita besarkan reverbnya. Dan ini reverbnya setelah kita besarkan dengan posisi maksimal. Oke, ini yang Samson C01. Sementara ini adalah yang jack 3,5 mm. Ini di headset, meskipun suara monitoringnya itu tidak dipulin, itu kedengarnya kenceng banget. Kalau dipulin itu bakalan feedback sebenarnya ya. Meskipun ada di headset, itu kena feedback dari mikrofon ini nih ya, baik yang jack 35 ataupun yang SLR. Makanya si monitornya gua kecilin. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya dari Soundcard eksternal Queen 7 dengan menggunakan dua mikrofon yang berbeda. Kalian juga bisa input mikrofon dynamic dengan jack 6,5 mm ya. Dan seperti ini kualitas suaranya. Untuk menurut gue sih, ini kalau nggak salah harga 300, kalau nggak 350 ribu, itu udah cukup lumayan lah. Bisa digunakan untuk gaming ataupun untuk live streaming, untuk karaokean juga bisa karena dia bisa ngambil -1 dari smartphone yang kedua gitu ya dengan menggunakan Bluetooth. Jadi accompany instrumennya itu tidak usah menggunakan kabel, cukup menggunakan Bluetooth. Makanya lubang accompany instrumen itu menurut gue jadi tidak berguna gitu kalau hanya digunakan untuk karaokean. Kecuali kalian menggunakan adapter tambahan untuk mendapatkan suara gitar, itu bisa menggunakan colokan accompany instrumen. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya, denoise-nya pun bisa diaktifkan dari mulai mode yang 1, mode 2, atau mode 3.
Dan menurut kalian apakah ini recommended atau tidak? Kalau menurut gue sih cukup recommended lah untuk penggunaan soundcard dengan harga di bawah 500.000 rupiah. Dan nanti bakalan gua compare soundcard ini dengan soundcard M9 ya, yang ukurannya lebih boxy. Tapi kalau dilihat dari spesifikasinya, yang M9 pasti kalah sih. Apalagi ini udah punya colokan XLR Phantom Power 48 volt. So, ini adalah kualitas suara dari soundcard Queen 7. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan dari soundcard eksternal Queen 7 dengan menggunakan dua mikrofon yang berbeda, yaitu mikrofon harga 50 ribuan jack 3,5 mm plus dengan mikrofon kondensor Samson C01 dengan menggunakan inputan XLR di sini ya, Phantom Power 48 volt. Lalu kualitas suaranya seperti apa ya, kalian bisa dengarkan sendiri seperti apa. Kalau menurut gua yang bisa memonitoring suara dari headset itu bulat banget, apalagi kalau misalkan menggunakan Samson C01. Dari kualitas suara enak banget sih menurut gua, apalagi buat live streaming ataupun buat main gaming ataupun buat karaokean juga enak ya dengan menggunakan soundcard semacam ini. Jadi apakah ini recommended? Cukup recommended menurut gue ya. Jadi kalian bisa membeli soundcard ini yang harganya tuh gue lupa lagi, yang atau 300 atau 350. Pokoknya di bawah 500.000 dia udah punya Phantom Power 48 volt. Jadi kalau kalian pengen, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi, itu dia ada di toko Shopee dan juga di Tokopedia ya. Harganya sih bervariasi, nanti kita coba untuk share aja harga yang paling murah dari soundcard eksternal ini. Mereknya juga macam-macam, ada Tab Studio, ada Siboriye, macam-macam, tapi intinya sebenarnya sama aja ya soundcardnya, soundcard Queen 7. Oke, dan sekian review santai dari gua, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.